Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatus syin. Ini masalah syin. Warada annal amwata yata'arafuna wa yatazawaruna fi kuburihim wa fi akfanihim. Ada keterangan hadis bahwa orang-orang mati saling berkenalan dan saling berkunjung di kuburan mereka dan bersama kain-kain kafan mereka. Walihada, oleh karenanya nudiba tahsinul kufri, disunahkan memperbaiki kain kafan. Wa ya'rifuna manzarahum, dan mengenal atau mengetahui kepada orang yang berkunjung. Wa yasta'nisuna, dan bersikap ramah, merasa senang dengan orang yang berkunjung. Wa yarudduna ala man sallama alaihim, dan menjawab salamnya orang yang memanggil salam. Wala yakhtassu biyaumil jum'ati, dan ini tidak hanya terjadi di hari Jumat. Wala bimayitin duna akhirah, dan juga tidak hanya terjadi pada mayit tertentu, tidak mayit yang lain misalnya. Wala yab'udu ru'yatuhum lizairih, tentu tidak mustahil melihatnya mereka kepada orang yang berkunjung. Wala takunul ardu hailatan, dan tanah tidak dapat menghalangi penglihatan mereka. Idzaka min umuril ghaibi alwajibil imani biha, karena ini sudah merupakan perkara gaib yang wajib kita imani, yang wajib kita meyakini. Walaisat jariyatan alal adati, dan tidak seperti biasanya sebagaimana di dunia. Kalau di dunia, di belakang gedung itu kan sudah tidak bisa melihat, tetapi kalau di alam barzakh, walaupun beda kuburan, itu bisa melihat, karena itu sudah termasuk perkara gaib ya. Wa hadza fi haqqil mu'mini an-naji minal adzabi, ini tentu di dalam haknya orang mukmin yang selamat dari siksaan Allah. Bal man tawajjaha ilaihi na'im jisman wa ruhan, bahkan mayit yang sudah mendapatkan kenikmatan secara jasmani dan rohani, wa futiha lahu ilal jannati babun bila bawabin, dan yang dibukakan pintu surga baginya dengan tanpa penjaga pintu, min ahli la ilaha illallah, yaitu mereka yang ahli la ilaha illallah, fala yahtajuna ilal inasi, mereka tidak butuh penghibur, tidak butuh bantuan ya dari orang-orang yang hidup. Justru yang hidup membutuh bantuan mereka untuk mengharap barokah melalui mereka. Fi kuburihim, di kuburan orang-orang yang ahli la ilaha illallah tersebut. Walaisa alaihim fiha wasyatun, sebab mereka itu sudah tidak punya kesedihan, artinya sudah senang di alam sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 4 halaman 188 dijelaskan tentang keutamaan mengucapkan salam sambil menghadirkan ke dalam hatinya seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan keistimewaannya sangat luar biasa. Inilah keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Arabi, Imam Ibnul Arabi berkata, "Idza qulta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin," ketika kamu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, au salam ta'ala ahadin fit tariqi, atau ketika kamu mengucapkan salam kepada seseorang yang berpapasan di jalan, faqulta assalamu alaikum, lalu kamu mengucapkan assalamu alaikum kepada orang itu, fahdir fi qalbika, maka hadirkanlah ke dalam hatimu, kulla abadin sholihin lillahi fil ardi was samai, setiap hamba Allah yang soleh yang ada di bumi dan di langit, wa mayyitin wa hayyin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, fa innahu min dzalikal maqami, karena dari tempat-tempat itu yaruddu alaika, para solihin, para ulama, para syuhada dan lain-lain akan menjawab ucapan salammu. Fala yabqa malikun muqarrabun wala ruhun mutahharun, maka tidak akan ada satupun malaikat ataupun ruh suci, yablughuhu salamuka, yang ucapan salammu
kamu sampai kepadanya illa wa yaruddu alaika, kecuali para malaikat dan ruh suci itu pasti akan menjawab ucapan salammu. Wa huwa du'aun, dan itu adalah sebuah doa, fayustajabu fika, yang pasti dikabulkan oleh Allah untukmu, fataflahu, dan insyaallah itu akan membuatmu berhasil dan sukses. Wa man lam yablughu salamuka, dan barang siapa yang tidak terjangkau oleh ucapan salammu, min ibadillahil mahimi fi jalali, dari hamba-hamba Allah yang asyik dengan keagungannya, al-mushtaghili bihi, dan sibuk beribadah kepadanya, yaitu Allah, fa anta qad sallamta alaihi, maka sebenarnya kamu telah mengucapkan salam kepadanya, bihadza syumul, meliputi ini dengan penuh kesempurnaan, fa innallaha yanubu anhu, karena Allah bertindak sebagai wakilnya, firraddi alaika, dalam menjawab ucapan salammu. Baiklah teman-teman, tidak usah ragu-ragu untuk ikut membantu membagikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya menjelaskan tentang amalan agar anak kita diselamatkan dari perzinahan sepanjang hidupnya, dan penjelasan tentang waktu yang tepat untuk memberikan nama pada bayi. Maka pada video kali ini akan menjelaskan tentang urutan nama terbaik dari sekian juta nama yang ada di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyuhsana ismuhu, dan disunahkan memberikan nama yang bagus untuk seorang bayi, li khabarin, karena berdasarkan sebuah hadis, annakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum, bahwa sesungguhnya kamu sekalian kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan namamu, wa asma'i abaikum, dan nama-nama ayahmu. Fahassinu asma'akum, maka perbaguslah nama kamu sekalian. Wa afdalul asma'i, sedangkan nama-nama yang paling utama dan paling bagus, Abdullah, adalah nama Abdullah yang artinya hamba Allah. Summa Abdurrahman, kemudian Abdurrahman yang artinya hamba Zat yang Maha Pengasih. Summa ma'udhifa bil ubudiyati, kemudian nama-nama yang disandarkan dengan sifat kehambaan. Ilasmin min asma'ihi ta'ala, kepada salah satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang jumlahnya 99 itu, contohnya seperti Abdul Fattah, Abdul Jabbar, dan lain-lain. Summa Muhammad, summa Ahmad, kemudian nama Muhammad dan Ahmad. Li khabari Muslimin, berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul asma'i ilallahi ta'ala, nama-nama terbaik yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman, nama Abdullah dan Abdurrahman. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma'i, nama-nama terbaik adalah ma'ubida, nama yang mengandung penghambaan, contohnya seperti Abdul Malik, Abdul Salam, Abdul Aziz, dan lain-lain. Summa Muhammad, lalu nama yang mengandung pujian, contohnya seperti Muhammad, Ahmad, lalu Hamad, artinya yang memuji Allah, Hamid Hakim, yang memuji dan bijaksana, kemudian Mahmudul Haq, yang terpuji dalam kebenaran Allah, dan lain-lain. Waruwiya an Ibni Abbas, dan diceritakan sebuah hadis dari Imam Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamati, jika hari kiamat sudah tiba, nada munadin, seorang penyeru akan berseru, alal yakum manismuhu Muhammad, hendaklah orang yang bernama Muhammad silahkan berdiri. Yadakhulil jannata, lalu hendaknya ia masuk ke dalam surga. Karomatan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan kepada baginda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan tunggu juga video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini di kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 160 dijelaskan tentang keistimewaan nasi atau padi, bahwa segala tumbuh-tumbuhan di dunia ini semuanya mengandung obat dan penyakit kecuali satu, yaitu nasi atau padi. Bagaimana penjelasannya? Baiklah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aruzu, dan padi atau nasi, bi fathil hamzati wa dhammir ra'i wa tasydidz zai. Lafaz aruzu tadi hamzahnya dibaca fathah, ra-nya dibaca dhammah, dan zai-nya dibaca tasydid. Wa huwa asyharu lughatihi, sedangkan kata aruza ini merupakan bahasa yang paling terkenal. Wa syai'u 'alal alsinati,
Namun kata tersebut yang paling populer dan umum di lidah orang Arab, ruzun bila hamzatin, adalah kata ruzun yang mempunyai arti padi atau nasi, yaitu kata ruzun tanpa menggunakan huruf hamzah di depannya. Wa tusannu sholatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aklihi, ketika mau makan nasi, li'annahu khuliqa min nurihi, karena nasi atau padi itu diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qila, jika dikatakan innal asya'a kullaha, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini khuliqat min nurihi, diciptakan oleh Allah dari cahayanya baginda Nabi Muhammad, ujibah, kata penulisnya, maka saya menjawab, bi annahu khuliqa min nurihi, bahwa nasi atau padi diciptakan oleh Allah dari cahayanya baginda Nabi Muhammad, bila wasitotin, tanpa perantara suatu apapun. Wa kullul asya'i, dan segala sesuatu, allati tambutu minal ardi, yang tumbuh dari dalam bumi, fiha da'un wa dawaun, segala tumbuh-tumbuhan itu ada penyakit dan obatnya, illa ruza, kecuali padi atau nasi. Fa inna fihi dawaan, karena pada tumbuhan yang bernama padi terdapat obatnya, wala da'a fihi, dan tidak ada penyakit di dalamnya atau yang dikandungnya. Baiklah teman-teman, sekali lagi setiap kali kita mau makan nasi, jangan lupa bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, minimal dengan membaca shollallahu ala Muhammad 1 kali saja atau berapa kali saja, terserah. Sholawat apa saja ya, semampunya. Yuk teman-teman, ramaikan bacaan sholawat di komentar. Silahkan tulis komentar sholawatmu di komentar ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, ada sebuah faidah yang dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 71 tentang keutamaan dan pentingnya mandi di hari Jumat. An Ibni Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, diceritakan sebuah hadis dari Imam Ibnu Umar dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Qala, beliau berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tahtal arasy madinatan, sesungguhnya di bawah singgasana itu terdapat sebuah kota. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sab'ina madinatan, di bawah arasy itu terdapat 70 kota. Mislad dunya sab'ina marratan, dan 70 kota itu luasnya adalah 70 kali lipat dari luasnya dunia. Mamlu'atan minal malaikati, yang dipenuhi oleh para malaikat. Kulluhum yaquluna, para malaikat itu semuanya berdoa, Allahumma ghafir liman ightasala yaumal jum'ati, ya Allah ampunilah orang-orang yang mandi pada hari Jumat. Wa atal jum'ata, dan orang-orang yang hadir ke masjid untuk sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghasla yaumal jum'ati, sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu, liyasullal khotoya min usuli sya'ri istilalan, dapat mencabut dosa-dosa hingga ke akar-akarnya. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain atau bisa tekan posting ulang. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 263 tentang hukum mencium tangan para ulama dan mencium tangannya orang kaya serta orang yang punya jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan, taqabilu yadil hayyi, mencium tangan orang yang masih hidup, li sholahin aw nahwihi, karena alasan kesolehan atau hal-hal yang lainnya, minal umuri diniyati, berupa hal-hal perkara atau urusan agama, ka'ilmin wa zuhdin, contohnya seperti kealiman dan kezuhudannya, wa yukrahu dzalika, dan makruh hukumnya mencium tangan, li ghaniyin aw nahwihi, karena alasan harta kekayaan atau hal-hal yang lainnya, minal umurid dunyawiyati, berupa hal-hal perkara dunia,
kasyaukatin contohnya seperti kekuasaannya, wa wajahatin dan pangkat kedudukan atau kehormatannya, wa yusannul qiyamu dan sunnah berdiri li ahlil fadli untuk menghormati orang yang punya keutamaan atau yang dimaksud adalah para ulama, ikraman sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan, la riyaan bukan karena berpura-pura bersikap baik di hadapannya, tapi memang betul-betul memuliakannya, wa tafkhiman dan bukan bentuk kesombongan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah keterangan di kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 340 tentang sesuatu yang sunnah dilakukan oleh seorang suami ketika berhubungan dengan istrinya, tapi dia lebih dulu keluar pada istrinya. Inilah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan disunnahkan bagi seorang suami ayyumhilah ayyu akhira naz'a dzakarihi untuk mengakhirkan atau membiarkan atau bisa dikatakan tidak mencabut pen burungnya min farjiha dari istrinya idza taqaddama inzaluhu jika si suami sudah keluar duluan daripada istrinya. Kemudian kesunahan tidak mencabut di sini waktunya sampai kapan? Yaitu hatta tanzilah sampai si istri juga. Wa yadhharu dzalika dan hal ini yakni keluarnya istri bisa dibuktikan bi ikhbariha dengan pemberitahuan langsung dari istrinya au bi qarainin atau bisa dibuktikan dengan beberapa tanda dan bukti. Misalnya bisa suami buktikan dengan detak jantung, tekanan darah dan pernapasan si istri semakin meningkat atau tanda-tanda yang lain yang biasanya terjadi apabila istrinya mengalami ejakulasi atau keluar. Namun terkadang perempuan itu sulit ejakulasi dan bahkan tidak akan ejakulasi, maka terserah si suami atau kesepakatan berdua mau membiarkan tetap di dalam dengan menunggu istrinya ejakulasi atau mencabutnya, tergantung kesepakatan berdua intinya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusannu dan disunahkan bagi seorang suami alla yukhliyaha 'anil jima'i untuk tidak mengosongkan istrinya dari jima kulla arba'i layalin setiap 4 malam. Artinya setiap 4 malam minimal 1 kali berhubungan badan dengan istrinya. Ai tahsinan laha yaitu untuk melindunginya atau bisa kita katakan sebagai bentuk imunisasi seorang suami kepada istrinya. Wali anna ghayata ma tatiqul mar'atu fi sabri 'anil jima'i dan karena batas maksimal seorang wanita yang dapat ditoleransi atau bisa menahan hubungan seksual bersama suaminya salah sulayalin adalah 3 malam tanpa jima. Walidzalika oleh karena itu lam yusawwil asyari'u lil hurri aktsara min arba'in syariat tidak memperkenankan seorang suami membiarkan istrinya tanpa hubungan seksual lebih dari 4 malam. Silahkan diamalkan bagi yang punya pasangan, yang tidak punya mohon bersabar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada aidan dan juga disebutkan anna arwahal mu'minina bahwa arwahnya orang mukmin itu ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Arwah itu selalu datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bihidza ibuyutiha dan arwah itu berdiri di depan pintu rumah-rumahnya. Wa yunadi kulla wahidin minha dan arwah itu memanggil siapa saja yang ada di dalam rumah itu. Bisautin hazinin dengan suara yang sedih. Alfa marrotin sebanyak 1000 kali panggilan. Ya ahli, panggilannya adalah wahai keluargaku. Wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku. Wa waladi, wahai anak-anakku. Ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang tinggal di rumahku. Walabisu thiyabana dan memakai pakaianku. Wa qatasamu amwalana dan membagi-bagikan hartaku. Hal minkum min ahadin yadhkuruna, apakah ada di antara kalian semua yang masih mengingat keadaanku? Wa yatafakkaruna dan memikirkan keadaanku fi gharabatina di tempat pengasinganku yaitu kuburan. Wa nahnu fi sijnin tawil sedangkan kami berada di dalam penjara yang sangat lama. Wa hisnin syadid
dan di dalam benteng yang sangat kuat. Farhamuna, maka kasihanilah kami. Yarhamukumullah, maka semoga Allah juga mengasihani kalian. Wala tabakhalu alaina, dan janganlah kalian pelit mengirimkan hadiah bacaan Fatihah kepada kami. Qabla an tasiru mithlana, sebelum kalian menjadi seperti kami, yakni meninggal dunia. Ya ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.